bantu ya meng-up gitu nilai akhir kalian gitu ya. Jadi mohon dipersiapkan juga dengan baik. Dan yang ketiga ada pre dan post test gitu ya secara berkala. Yang keempat, nah mungkin mohon maaf gitu ya, saya tidak memperkenankan gitu ya untuk mengikuti pre dan post test susulan gitu ya. Karena kasihan untuk teman-teman yang sudah hadir gitu ya, yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk kuliah. Nah, namun ternyata ada sebagian lain yang tidak hadir dan hanya mengikuti pre dan post test gitu ya. Nah, namun apabila sebelumnya memang berhalangan hadir gitu ya, saya masih menerima kalau memang ingin mengikuti post test seandainya ada selama kuliah berlangsung, seandainya ada. Jadi ketika memang mungkin ada halangan tidak bisa hadir karena sakit atau lain sebagainya, namun sebisa mungkin konfirmasi ketua kelas atau WA saya pribadi gitu ya, izin. Nah, nanti ketika pada saat hari itu ternyata ada post test, silahkan saja gitu ya untuk mengikuti post test secara susulan. Ya, jadi ini adalah kontrak kuliah kita. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti gitu ya. Oke. Oke, tadi jadi untuk judulnya kita masuk ke materi ya. Jadi untuk judulnya adalah kemoterapi ya. Kemoterapi berkaitan dengan penyakit yang disebabkan karena virus. Jadi istilah kemoterapi itu adalah pengobatan secara kimia, seperti itu ya. Pengobatan secara kimia dengan obat-obatan sintetis, kira-kira seperti itu. Nah, sebelumnya kita mari berkenalan dengan virus. Saya yakin pasti kalian sudah sering sekali mendengar istilah virus. Apa itu virus ya? Jadi, secara definitif, virus itu adalah entitas mikroskopis, ya, makhluk yang kecil, gitu ya, yang tidak dapat hidup secara mandiri dan memerlukan sel inang untuk berkembang biak. Jadi kata kuncinya adalah makhluk yang sangat amat kecil, ya, entitas atau organisme mikroskopis yang tidak dapat hidup, gitu ya, tidak dapat hidup secara mandiri dan memerlukan, gitu ya. Jadi bisa hidup jika ada sel inang atau host, gitu. Jadi virus tidak dapat berkembang biak secara pribadi di luar, ya. Bisa berkembang biak di dalam host atau sel inang. Siapa itu sel inang? Sel inangnya bisa manusia, hewan, tumbuhan, dan juga bakteri. Tapi tentu yang akan dibahas pada kuliah hari ini adalah eh, virus yang menginfeksi manusia, gitu ya. Kita tidak mempelajari tentang hewan, tumbuhan, ataupun bakteri. Nah, jadi virus ini gitu ya terdiri dari yang namanya materi genetik. Ya, jadi virus terbentuk gitu ya. Susunannya itu adalah materi genetik. Biasanya DNA atau RNA. Nah, kemudian terbungkus oleh lapisan protein yang mana disebut dengan kapsid. Nah, jadi virus ini umumnya ya menyebabkan eh, penyakit gitu ya. Kalau misalnya menginfeksi manusia, ya artinya menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian kalau menginfeksi hewan, berarti menyebabkan infeksi pada hewan dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kok virus itu gitu ya hanya bisa berkembang biak gitu ya, berkembang biak membutuhkan sel inang. Memangnya sel inang itu apa kontribusinya terhadap virus. Nah, jadi kita bisa lihat nih paling bawah bahwa ternyata sel inang itu dia menyediakan lingkungan gitu ya dan mesin biologis. Maksudnya adalah menyediakan apa namanya seperangkat enzim gitu ya, enzim-enzim, lingkungan misalnya
daerah sel gitu ya. Kita sudah belajar tentang sel ya. Kita tahu ada sitoplasma, ada inti sel, membran sel, ya seperti itu di dalam tubuh kita. Nah, itu ada juga protein-protein yang mana mesin biologis gitu ya, protein-protein di tubuh kita, lingkungan sel di tubuh kita itu virus manfaatkan gitu ya. Virus manfaatkan untuk dia bisa melakukan perkembangbiakan. Dalam hal ini adalah replikasi, perbanyakan. Nah, jadi itu ya. Jadi virus memanfaatkan lingkungan biologis yang dimiliki oleh sel inang untuk memperbanyak diri gitu ya. Kenapa kalau di luar, kenapa kok harus perlu sel inang, Bu? Gitu ya. Lah karena virus, kita balik lagi ke eh, sini ya, paragraf kedua. Karena virus itu hanya terdiri ya, dia komponennya itu adalah materi genetik. Dia cuma punya DNA atau RNA yang terbungkus dari protein gitu ya. Nah, sih padahal gitu ya, kalau kita kembali misalnya ke ingat-ingat ada materi perkembangbiakan itu kan memerlukan lingkungan yang stabil, kemudian enzim-enzim. Nah, itu virus tidak punya, makanya dia harus harus masuk ke dalam sel inang. Seperti itu. Baik itu tadi manusia, apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan, yang penting dia harus masuk ke sel inang. Jadi sekali lagi sel inang ya, jadi sel inang, istilah sel inang atau host ya, itu merujuk pada sesuatu yang dihinggapi, yang dimasukin oleh virus untuk melakukan replikasi atau perbanyakan diri atau perkembangbiakan gitu ya. Jadi bisa manusia ya, sel inang bisa merujuk ke manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Oke ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, jadi ini adalah beberapa bentuk dari virus ya. Jadi ada yang bentuknya seperti ini, polihedral ya. Kemudian ada yang berbentuk sperik, ada yang berbentuknya kompleks nih, bisa dilihat atau istilahnya adalah bakteriofag ya, bakteriofag. Nah, seperti ini bentuknya. Ada juga yang berbentuk helix ya. Ini ya cukup untuk diketahui gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah eh, tahapan gitu. Kira-kira bagaimana sih virus itu akhirnya bisa menginfeksi manusia? Nah, jadi siklus infeksi virus dalam tubuh manusia atau sel inang itu mengikuti serangkaian tahap yang sering disebut sebagai siklus replikasi virus. Nah, jadi biasanya umumnya gitu ya, virus akan melakukan attachment gitu ya, dia akan attach ke dalam sel gitu ya. Lalu ketika virus sudah berhasil attach ke sel, maka mulai melakukan ya, bisa dilihat ini kelihatan mudah-mudahan kursor saya ya. Jadi setelah virus attach, maka virus akan berhasil nih melakukan penetrasi ya. Di sini virus akan melakukan penetrasi. Nah, lalu setelah berhasil nih virus berpenetrasi, nah maka di sini akan mulai gitu ya virus melakukan eh, perbanyakan. Ya, dia akan mulai melakukan tahap awal dari proses perkembangbiakan. Dalam hal ini adalah transkripsi genom. Ya, pada ini. Nah, jadi kemudian setelah virus berpenetrasi, melakukan transkripsi genom, akhirnya masuk ke dalam tahap assembly. Di sini assembly ini adalah ini ya, saya tulis perakitan. Nah, jadi kan di sini virus, ini bentuk virus yang di awal ya, seperti ini. Yang hitam ini dianggap kapsid. Nah, yang merah seperti cacing atau huruf S ini adalah ini virusnya. Nah, tapi dalam artian ini adalah materi genetik seperti itu. Nah,
Lalu materi genetiknya masuk, kemudian dia sudah bergabung di dalam sel inang, melakukan transkripsi genom, ya. Setelah itu masuk ke dalam tahap assembly atau perakitan, ya. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi yang hitam-hitam ini ya, saya balik lagi ke atas, yang hitam-hitam ini kan adalah kita kenal sebagai kapsid gitu ya, atau protein, selabung, pelindung gitu ya. Yang masuk hanya materi genetiknya si virus. Kemudian masuk mulai ke dalam sel, nah dia membentuk protein gitu ya, membentuk protein di tahap transkripsi genom. Lalu pada tahap perakitan, akhirnya dia mulai membentuk eh, protein itu kembali. Seperti itu, membentuk kapsid itu kembali sehingga jadilah bentuk virus seperti pada yang di awal. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini terakhir adalah setelah perakitan lalu masuk ke dalam tahap pelepasan. Jadi seperti ini siklusnya. Setelah berhasil terakit gitu ya virusnya, maka akan masuk lagi ke sini, attachment lagi, bikin lagi, rilis lagi, attach lagi gitu ya, melakukan transkripsi genom lagi, melakukan perakitan lagi, berhasil nih melakukan perakitan, akhirnya dilepaskan. Begitu terus gitu ya, sampai pada akhirnya siklus hidupnya selesai. Nah, kira seperti itu. Oke, nah lalu kemudian mungkin kalian lihat di bagian kanan, ini kan ada sel injury gitu ya. Nah, ini adalah tahapan, lebih kepada tahapan sistem imun kita. Nah, saya tidak tahu apakah ini kelas angkatan ini sudah mendapatkan mata kuliah imunologi atau belum? Sudah, Bu. Nah, sudah pernah mengenal istilah T cell cytotoxicity, T helper. Jadi kan Sudah, sel T Bu. itu ada sel, ya sudah, jadi sudah tahu ya bahwa ketika ada virus masuk, apa sih yang sel imun apa sih yang bekerja? Nah, jadi ada juga MHC. Jadi MHC ini adalah istilahnya apa ya, reseptor pada sel yang dikenali oleh sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik ini sel T8 ya. Kan ada sel T helper, T4, ada sitotoksik T8. Jadi umumnya yang mengenali virus gitu ya itu adalah sel T8 atau NK cell kalau di innate immunity ya. Jadi kan sel T itu adalah adaptive immunity ya. Kalau NK pasti pernah dengar NK cell. NK cell itu adalah di innate immunity atau sistem imun alami. Nah, kalau sel T ini adalah sistem imun dapatan atau adaptive immunity. Nah, jadi MHC ya, MHC ini adalah reseptor gitu ya yang sebagai presenting daripada antigen di mana MHC ini adalah menandakan bahwa sel ini adalah sel ya, sel di dalam tubuh manusia ini sedang ada virus nih yang menyerang. Nah, jadi sel mempresentasikan adanya eh, replikasi virus, adanya gangguan daripada virus di dalam tubuh kita dipresentasikan oleh sel dalam bentuk MHC. MHC dalam hal ini adalah MHC kelas 1. Sehingga T-cell cytotoxicity mengenali MHC kelas 1 yang mana nanti sel T sitotoksik akan melakukan mekanisme perlawanan gitu ya, melakukan mekanisme perlawanan terhadap virus ini sendiri ya. Nah, itu bisa berbagai macam. Biasanya kalau sitotoksik dia akan apa ya namanya? Kalau tidak salah akan mendegenerasi ya, mengeluarkan protein yang mana nanti akan bisa melisiskan sel. Seperti itu.
Oke, jadi ini adalah yang di kolom biru ini adalah sel gitu ya, adalah sel yang eh, ter ter apa ya, terinfeksi lah istilahnya oleh virus itu sendiri. Yang mana dikenali oleh sel T sitotoksik sebagai salah satu komponen dari sistem imun yang kita miliki yang dipresentasikan ya dalam bentuk MHC kelas 1. Nah, oke, jadi ini adalah siklus replikasi. Saya rasa ini adalah kurang lebih gitu ya penjelasan dari gambar yang sebelumnya. Oke, jadi menurut saya ini nanti bisa kalian baca karena ini lebih ke ya penjelasan gitu ya secara lebih definitif apa yang menggambarkan dari gambar ini. Oke, nanti silahkan dibaca. Nah, selanjutnya, jadi eh, ini adalah beberapa nama-nama penyakit gitu ya yang disebabkan oleh virus gitu. Nah, jadi virus ketika menginfeksi sel inang ya atau dalam hal ini adalah manusia, virus itu memiliki yang namanya waktu inkubasi. Apa sih waktu inkubasi itu? Jadi waktu inkubasi itu adalah mengacu pada periode antara gitu ya saat apa? Saat seseorang terpapar oleh virus pertama kali gitu ya, terpapar oleh virus hingga munculnya gejala pertama dari penyakit. Oke, jadi selama waktu inkubasi tersebut gitu ya, biasanya virus itu mulai berkembang biak di dalam tubuh manusia dan sistem kekebalan tubuh itu langsung merespon gitu ya adanya infeksi. Nah, jadi kalau ditanya apa itu waktu inkubasi virus, jawabannya adalah waktu inkubasi virus itu adalah waktu di mana ketika seseorang terpapar oleh virus pertama kali hingga muncul gejala pertama akibat paparan dari virus. Gitu ya. Jadi sekali lagi waktu inkubasi adalah waktu atau periode di mana virus melakukan paparan pertama sampai pada akhirnya gejala akibat paparan dari virus itu muncul ya. Jadi gejalanya umumnya gitu ya, biasanya gejala kalau terinfeksi virus yang paling mudah ditemui itu adalah demam gitu. Oke, nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa dan itu bervariasi ya waktu inkubasi period itu bervariasi terhadap jenis dari virus tentunya ya, bervariasi terhadap jenis dari virus. Kita lihat kalau misalnya influenza. Influenza waktu inkubasinya itu pendek ya, sekitar 1 sampai 2 hari. Eh, artinya gitu ya, artinya apa nih? Coba saya tanya. Kalau ini kan penyakit influenza, kalau dikatakan inkubasinya 1 sampai 2 hari, berarti apa maknanya? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Jadi kan waktu inkubasi itu kayak di situ tertulis periode antara saat orang terpapar virus dan munculnya gejala pertama penyakit. Jadi Mhm. menurut saya yang di tabel itu mungkin influenza membutuhkan waktu mungkin 1 sampai 2 hari untuk munculnya gejala pertama, Bu.
Ya, oke. Kemudian sekalian ya, Andi, kalau kita lihat nih, kita lihat yang paling bawah ya, pada penyakit AIDS gitu ya, itu kan disebabkan karena virus HIV. Terlihat inkubasinya 1 sampai 10 tahun. Berarti maknanya bagaimana, Andi? Eh, mungkin eh, gejala gejala parah ya. Mungkin membutuhkan waktu untuk muncul gejala pertamanya yang mempertandakan dia AIDS itu 1 sampai 10 tahun Kak, mungkin Bu. Ya, setelah 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 apa? terpapar virusnya. Pertama kali ya. Oke. Iya, Bu. Ya, terima kasih Andi. Jadi sudah Sama betul Bu. ya yang disampaikan oleh Andi bahwa perlu diingat sekali lagi ya, kalau baca tabel seperti ini kita bisa tahu maknanya apa. Jadi bisa dilihat bahwa sangat jauh perbedaannya gitu ya antara influenza dan AIDS gitu. Kalau influenza pendek gitu ya waktu waktu inkubasi periodenya, berbeda dengan AIDS. Jadi ketika terpapar virus HIV gitu ya, terpapar virus HIV maka itu membutuhkan waktu yang sangat panjang hingga sampai terlihat gejalanya. Kalau dibandingkan dengan influenza yang hanya 1 hingga 2 hari itu udah langsung kelihatan gejalanya. Jadi jangan lupa kata kuncinya adalah paparan pertama kali ya, intinya paparan pertama kali hingga muncul gejala akibat paparan dari virus tersebut. Ya, jadi seperti itu cara baca dari tabel yang ada di sini. Oke, sekali lagi, waktu inkubasi daripada virus itu sangat amat bergantung terhadap jenis daripada virus itu sendiri. Oke ya, jadi sekali lagi yang di sebelah kiri ini adalah nama-nama penyakit yang disebabkan karena virus. Nanti kalian bisa cari ini influenza virusnya apa, nama virusnya apa, gitu ya. Kalau AIDS ini HIV ya, nama virusnya adalah Human Immunodeficiency Virus. Oke, lanjut kita masuk ke dalam bahasan antivirus. Jadi antivirus itu apa? Secara farmakologi, istilah antiviral atau antivirus itu merujuk pada jenis obat ya atau senyawa daripada obat yang dirancang untuk menghambat gitu ya atau merusak replikasi virus di dalam tubuh. Nah, antiviral itu umumnya dia bekerja dengan berbagai mekanisme untuk apa? Untuk tujuan utamanya adalah mengurangi nih reproduksi virus atau menghentikan penyebaran dari infeksi. Nah, sebagai perbandingan gitu ya, bahwa kita mengenal ada istilah antibiotik. Nah, jadi antibiotik itu digunakan untuk mengobati daripada infeksi yang disebabkan karena bakteri. Sementara antiviral itu ditujukan untuk infeksi yang disebabkan karena virus. Nah, kita sudah tadi mengenal ya pada slide di slide berkenalan dengan virus. Nah, di situ kita lihat ya bahwa eh, virus itu dia kan tidak bisa melakukan perbanyakan diri, ya, tidak bisa melakukan perbanyakan diri sehingga dia membutuhkan sel inang. Jadi, ibarat ibarat seseorang yang punya senjata, senjatanya virus itu sebenarnya hanya kemampuan dia untuk melakukan penetrasi, kemampuan dia untuk memperbanyak diri akibat materi genetik yang dia punya. Apa materi genetiknya? Ya DNA dan RNA itu. Jadi senjata dia itu hanya itu. Tapi dengan syarat dia tuh harus masuk ke dalam inang dulu, baru dia bisa nih memperbanyak diri. Nah, padahal proses perbanyakan diri itulah yang membuat seseorang itu menjadi sakit, menjadi terinfeksi. Nah, sehingga kan kalau kita belajar farmakologi, penyakit apapun itu, kita harus melihat
patofisiologinya sehingga kita bisa mempelajari mekanisme kerja dari suatu obat gitu ya. Makanya tadi penting halnya kita untuk kenal dulu nih dengan virus. Kenal dulu dengan virus sehingga kita bisa tahu untuk mengobati penyakit yang disebabkan karena virus, kita harus ngapain? Strateginya itu apa? Gitu ya. Nah, jadi untuk antivirus ini adalah senyawa-senyawa kimia gitu ya yang kerjanya itu antara lain adalah untuk menghambat perbanyakan dari virus itu sendiri. Jadi, karena dia senjatanya, virus itu adalah perbanyakan, jadi obat-obatan juga harus bekerja untuk mengurangi proses perkembangbiakan daripada virus itu sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian juga karena virus itu ketika dia sudah memperbanyak diri, tentu dia akan menyebar nih ke sel-sel yang lain. Nah, jadi itu juga salah satu bisa menjadi strategi untuk obat-obatan antivirus bekerja sebagai antivirus. Ya, antara lain juga bisa menghentikan penyebaran infeksi. Karena ketika virus itu menginfeksi satu sel, maka dia akan bisa menyebabkan infeksi pada sel-sel yang lainnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya prinsip ini gitu ya. Karena menurut saya kita harus paham bahwa eh, farmakologi antivirus itu merujuk pada proses replikasi daripada virus itu sendiri. Oke ya. Saya mohon maaf mungkin minta waktu sebentar, baterai laptop saya lowbat. Oke. Oke. Cukup ya untuk slide ini. Nah, selanjutnya adalah mekanisme umum daripada antivirus. Jadi secara umum antivirus itu dia bekerja 5 tahap gitu ya. Bukan 5 tahap, tapi 5 cara yang berbeda. Yang pertama adalah menginhibisi enzim daripada virus. Yang kedua adalah menghentikan penetrasi. Yang kedua menghentikan penetrasi. Yang ketiga menghentikan replikasi DNA atau RNA. Yang keempat merangsang sistem kekebalan tubuh. Dan yang kelima adalah menghentikan perakitan dan juga pelepasan daripada virus. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi yang pertama, menginhibisi enzim virus itu yang bagaimana sih? Jadi beberapa antiviral itu dia menghambat enzim virus yang diperlukan untuk replikasi. Sebagai contoh, inhibitor protease dan inhibitor reverse transkriptase adalah jenis antiviral yang menghambat enzim-enzim spesifik yang terlibat dalam siklus hidup virus seperti HIV. Jadi HIV itu dia bisa melakukan perbanyakan diri gitu ya, karena bantuan, maksudnya di sini adalah karena bantuan dari enzim protease dan enzim reverse transkriptase. Sehingga obat-obatan antiviral yang ditujukan untuk infeksi HIV salah duanya gitu ya, salah duanya adalah
menghambat enzim yang diperlukan untuk replikasi dari virus HIV, yaitu makanya dikenal dengan inhibitor protease dan inhibitor reverse transkriptase. Ya. Yang kedua, menghentikan penetrasi atau uncoating virus. Jadi beberapa antiviral itu dia juga bisa bekerja dengan menghambat tahap penetrasi, yaitu tahap ketika virus memasuki sel inang dan melepaskan materi genetiknya. Nah, contoh obat yang bekerja pada tahap ini adalah amantadin ya untuk influenza. Selanjutnya yang ketiga adalah menghentikan replikasi DNA atau RNA, di mana antiviral itu dapat menghentikan gitu ya pembentukan materi genetik baru virus dengan menghambat replikasi DNA atau RNA. Contohnya adalah acyclovir. Nah, yang digunakan untuk mengobati infeksi herpes simplex dengan menghambat replikasi dari DNA virus. Jadi, ketika virus tadi masuk kan dia melepaskan materi genetik gitu ya, kemudian dia mulai nih melakukan replikasi. Nah, jadi si obat acyclovir ini dia bekerja. Jadi jangan sampai DNA atau RNA itu berhasil terreplikasi. Jadi bekerjanya di sana, menghentikan proses replikasi DNA atau RNA. Yang keempat, ya, merangsang sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi beberapa antiviral itu juga bisa ya merangsang respon kekebalan tubuh. Nah, salah satu-satunya sih menurut saya adalah vaksin. Ya, jadi kan vaksin itu memang diberikan sebagai usaha preventif ya untuk meningkatkan kekebalan, ya, meningkatkan kekebalan tubuh apabila nanti di kemudian hari terdapat virus yang sama. Nah, jadi istilahnya tubuh itu sudah siap gitu ya dengan adanya vaksin. Karena vaksin kita tahu isinya adalah ya secara simpel adalah materi genetik atau virus itu sendiri namun yang dilemahkan. Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh, maka tubuh sudah mampu gitu ya merespon, sudah terbentuk imunnya sehingga pada kemudian hari ketika virus yang beneran gitu ya menginfeksi, maka istilahnya tubuh itu sudah siap. Jadi itu yang dimaksud pada poin yang keempat. Yang kelima adalah menghentikan perakitan dan pelepasan virus. Ini adalah tahap akhir, kita tahu tadi adalah tahap akhir ketika virus itu sudah terbentuk, maka dia akan melakukan perakitan gitu ya sehingga terbentuklah virus yang baru. Kemudian proses pelepasan daripada sel yang terinfeksi, ketika dia sudah lepas, maka dia akan mencoba menyerang sel-sel yang lain gitu yang belum terinfeksi. Nah, jadi ada beberapa obat antivirus yang juga diketahui bekerja pada tahap tersebut. Kita lihat contohnya adalah inhibitor neuroaminidase seperti oseltamivir yang digunakan untuk mengobati influenza. Nah, kemudian ini adalah menggambarkan gitu ya salah satu proses singkat daripada bagaimana virus itu melakukan perbanyakan diri lah istilahnya di dalam sel inang. Kemudian tadi ya sudah sama kurang lebih lah seperti gambar yang di awal bahwa masuk kemudian uncoating ya uncoating ini maksudnya melepaskan materi genetik yang dia lepas. Tadi kita tahu virus diselubungi oleh protein atau dikenal dengan istilah kapsid. Nah, jadi kapsid itu ketika lepas, nah itu adalah tahap dari uncoating. Sehingga yang keluar atau yang dilepaskan hanyalah materi genetiknya saja. Seperti itu. Oke. Nah, ini di sini maksudnya adalah yang tulisan yang di bold hitam ini adalah tahapan replikasi daripada virus. Ya, tahapan
virus itu menginfeksi, tahapan replikasi virus. Kemudian yang di bawah ini adalah contoh obatnya. Kemudian yang di dalam kurung ini adalah contoh penyakitnya. Jadi cara bacanya adalah ketika pada tahap viral uncoating atau pelepasan materi genetik dari kapsidnya, dari selubungnya. Nah, ini efektif gitu ya. Tahap ini efektif untuk strategi gitu ya terhadap virus influenza A. Ya, tahap ini menjadi salah satu sasaran gitu ya pada penyakit yang disebabkan karena virus influenza A. Penyakitnya influenza. Baru yang paling bawah, contoh obatnya adalah amantadin dan rimantadin. Begitu ya cara bacanya. Kemudian kita lihat yang di sini pada tahap sintesis asam nukleat, nucleic acid sintesis atau sintesis asam nukleat. Nah, pada tahap sintesis asam nukleat ini, gitu ya, pada tahap ini, nah ini efektif sebagai strategi, gitu ya, strategi untuk menghambat replikasi virus, gitu ya, umumnya adalah herpes virus dan juga HIV. Nah, kemudian di sini adalah nama obatnya, tapi ini lebih ke golongan ya. Jadi nukleosida analog, non-nukleosida polimer inhibitor, dan non-nukleosida reverse transcript inhibitor. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah sebagai wawasan tambahan gitu ya. Beberapa penyakit yang disebabkan karena organisme mikroskopik. Nah, bisa dilihat di sini bagian virus ya, common cold, mumps gitu ya, viral hepatitis, demam berdarah dan lain sebagainya. Oke, sini juga sama, kurang lebih sama gitu ya, cuman ada beberapa nama-nama penyakit yang disebabkan karena virus yang tidak ada pada tabel ini, bagan ini, jadi saya bisa sebagai wawasan tambahan gitu ya beberapa di sini. Lanjut, ini ada tabel beberapa mekanisme aksi dari antiviral. Jadi di sini kita bisa lihat ada nama virus-virusnya, herpes simplex gitu ya, ada HIV, varicella zoster, influenza A virus, kemudian ini ada nama contoh-contoh obatnya. Kita lihat banyak sekali gitu ya untuk obat-obatan golongan, obat-obatan atau antiviral yang bekerja untuk menghambat infeksi virus HIV. Banyak sekali ya. Dan ini juga memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda. Oke. Jadi bisa dibaca. Oke, kemudian ini adalah sebenarnya kurang lebih sama, namun tentu ada perbedaan gitu ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya adalah obat antiviral itu bekerja gitu ya sesuai dengan tahapan di mana virus itu bisa melakukan infeksi terhadap sel inang. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sebenarnya lebih melengkapi saja apa yang belum ada pada slide-slide sebelumnya. Jadi di sini pada tahap entry virus gitu ya, jadi menghambat entry daripada virus ini bisa imunoglobulin ya, contohnya adalah docosanol and fluviritid dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat sama ya, jadi masuk kemudian uncoating, baru melakukan sintesis protein, sintesis DNA, ya, membentuk protein dan akhirnya bisa terakit kembali bentuk virus yang baru, ya. Jadi intinya adalah kita sudah kenal virus, dia berisi materi genetik yang diselubungi oleh protein.
kapsidnya tadi kan adalah protein. Sehingga kalau dia mau memperbanyak diri, pastilah dia akan berusaha membentuk dirinya seperti di awal. Nah, jadi mungkin agar lebih mudah memahami gitu ya, bahwa pasti nih kalau virus kan dia bisa hidup gitu ya, hidupnya kan dia bentuknya itu adalah materi genetik yang diselubungi oleh kapsid. Kalau dia masuk ke dalam sel inang, dia melepaskan kapsidnya. Ya, dia hanya materi genetiknya aja nih yang masuk. Sehingga kalau dia ingin membentuk bentuk virus yang baru, pasti dia akan berusaha melakukan gitu ya, sintesis protein gitu. Untuk apa sintesis proteinnya? Ya, untuk membentuk kapsid selubungnya tadi yang seperti ini. Oke ya, berusaha membentuk kapsidnya kembali sehingga dia bisa mulai masuk lagi penetrasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Namun, ya itu tadi, dia bisa melakukan replikasi hanya dengan bantuan lingkungan biologis dan istilahnya tadi adalah mesin-mesin biologis yang dimiliki oleh sel inang. Ya, saya kira seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu ya, mekanisme daripada virus HIV gitu untuk virus HIV menyerang sel inang. Jadi banyak gitu ya tahapannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 tahap. Jadi kalau kita lihat, nanti coba cari searching bagaimana bentuk virus HIV itu bentuknya kompleks gitu ya. Jadi memang kalau dilihat kenapa waktu inkubasinya itu sangat lama, bisa jadi karena memang virus itu sangat kompleks bentuknya, sehingga waktu inkubasinya itu sangat amat lama gitu ya. Nah, jadi ketika dia masuk di sini tahap pertama melakukan fusion gitu ya ke dalam permukaan sel inang di sini. Lalu yang kedua dia melakukan pelepasan tentunya ya, melakukan pelepasan materi daripada materi genetik daripada virus di sini. Lalu kemudian DNA virusnya, nah dia dibentuk dari reverse transcription. Nanti tolong kalian cari gitu ya, ditulis aja di buku fungsi daripada reverse transkriptase, kemudian daripada enzim integrase dan protease. Ini apa sih fungsinya gitu ya? Ini apa fungsinya? Sehingga kalian akan mudah memahami bagaimana mekanisme virus HIV ini bisa menginfeksi gitu. Jadi kalau belakangnya ase ini pasti enzim. Nah, tapi kerjanya apa gitu ya? Nanti coba kalian tulis di buku agar tidak lupa gitu. Fungsi daripada ketiga enzim ini karena ketiga enzim ini gitu ya sangat berperan gitu dalam proses replikasi di virus HIV. Nah, oke, di sini sebenarnya yang utamanya adalah contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh obat berdasarkan dengan titik di mana eh, obat antivirus itu bekerja, tapi ini adalah khusus untuk penyakit HIV, gitu ya, khusus untuk penyakit HIV. Kalian di sini menurut saya lebih dibaca yang di kolom warna orange-nya saja, gitu ya, di warna orange-nya saja. Kalau di sini kan yang gambar ini itu tidak ada contoh obatnya. Nah, kalau yang di slide ini lebih menggambarkan contoh-contoh obatnya itu apa saja, banyak ya, tidak perlu dihafal, karena saya juga mungkin tidak akan mengeluarkan nama-nama obat gitu ya, seperti ini. Jadi setidaknya kalian tahu gitu bahwa oh
Kalau HIV, ya virus HIV, antiviralnya gitu ya, itu banyak sekali titik-titik di mana golongan obat antiviral itu bekerja. Oke, jadi di sini virus HIV gitu ya, virus HIV itu dia bisa membuat gitu ya, nanti dia membuat materi, ketika dia melepaskan materi genetiknya gitu ya, jadi kan HIV itu adalah virus RNA. Ketika materi RNA itu masuk, maka dia ini bisa memanfaatkan gitu ya yang namanya enzim reverse transkriptase. Apa gunanya? Salah satu ya, tadi kan saya suruh cari, tapi eh, nggak apa-apa. Jadi reverse transkriptase itu adalah enzim yang dia itu bisa merubah gitu RNA menjadi DNA. Nah, sehingga ketika DNA ya, jadi ketika RNA sudah terbentuk menjadi DNA akibat adanya enzim reverse transkriptase, maka DNA terbentuk gitu ya. Kemudian dengan bantuan nih enzim integrase itu dicari, dengan bantuan enzim integrase maka eh, virus DNA virus dari HIV ini dia berhasil tersisip pada DNA dari DNA dari sel inang. Bisa dilihat warna kuning ini adalah DNA dari virus HIV. Kemudian yang biru ini adalah DNA daripada host atau sel inang. Bayangkan gitu ya, virus HIV menyuruh menyuruh tubuh manusia gitu ya untuk membuat materi genetiknya mereka. Kebayang nggak? Jadi kalau ini berbeda memang dengan yang virus yang selain HIV, yang non HIV. Jadi di sini yang menariknya gitu ya adalah DNA daripada HIV itu dia berhasil menyisipkan DNA dia ke dalam DNA sel inang. Inilah yang menyebabkan memang ya waktu inkubasinya lama sampai 10 tahun dan memang kalau tidak diterapi gitu ya secara baik maka akan menyebabkan kondisi AIDS gitu ya. Jadi bisa dilihat dari mekanisme molekulernya memang seperti ini. Jadi jadi dia itu memanfaatkan sel inang itu untuk membentuk materi genetik yang mengandung virus HIV. Tuh. Kemudian sehingga terbentuklah RNA yang baru, jadi yang merah ini RNA. Kemudian itu dia membuat protein gitu ya, membuat protein yang mana nanti pada akhirnya terbentuk RNA dan protein yang baru yang akan melekat gitu ya pada permukaan sel dan akhirnya akan membentuk eh, bukan sel, virus HIV yang baru, yang matang. Kira-kira seperti itu. Jadi pada poinnya itu adalah yang di sini ya. Perbedaannya dari infeksi virus non-HIV. Pada HIV dia DNA daripada virus, sekali lagi DNA daripada virus itu berhasil tersisip di DNA sel inang. Ya. Oke. Nah, jadi untuk HIV dan AIDS gitu ya, apa sih bedanya? Jadi kalau HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi adalah nama virusnya. Sedangkan kalau AIDS itu adalah lebih ke arah sindrom. Ya, jadi sudah HIV yang berkelanjutan, yang sudah lama gitu ya. Kalau tidak diterapi dengan baik akan menyebabkan kondisi atau sindrom yang dikenal dengan istilah acquired immune deficiency syndrome. Jadi sel-sel imunnya itu sudah lemah, makanya kalau gejala-gejala yang sudah sampai tahap AIDS itu lebih kekebalan tubuhnya itu akan menurun gitu ya dan rentan terjadi penyakit-penyakit lain. Jadi
Sekali lagi, AIDS itu adalah lebih ke arah kondisi sindrom akibat infeksi HIV yang berkelanjutan. Ya. Nah, oke, mungkin terakhir, prinsip farmakologi antivirus itu adalah, kalau kita lihat mekanisme obat gitu ya, umumnya berdasarkan sifat virus dalam menginfeksi tubuh manusia, yang mana virus itu dapat menginfeksi apabila ada sel inang atau host. Ya, mungkin ini ya untuk poinnya perkuliahan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? 5 menit lagi ya, enggak, 6 menit lagi. Habis ini ada kuliah. Ada Bu, matkul IESO. Online atau ini? Online Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba kita ini ya, post test. 5 soal, nggak banyak sih. Coba. Silahkan cek ini ya, kolom chat. Saya tadi nggak sempat ini. Jadi linknya masih panjang gitu. Salah. Nih, udah ada di kolom chat. Nah, silakan. Coba deh dikerjakan dulu. Waktunya 2 menit aja ya, karena cuma 5 soal. Oke, 1 menit lagi.
Oke, cukup? Kuliah selanjutnya jam berapa ya? Jam berapa? 9.20 Kuliah Bu. 9.20 sekarang jam. Oh, masih ya. Mungkin kita bahas sedikit. 2 menit kayaknya cukup. Oke, sudah semua ya. Saya tutup. Saya tutup aksesnya. Oke, sudah ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat, nah di sini persebaran nilainya masih ada yang dapat 40, kemudian si 60, 80, alhamdulillah ya lebih banyak yang dapat nilai sempurna gitu ya. Nah, jadi coba kita lihat. Nah, 5 soal ya. Soal yang pertama, virus adalah materi genetik. Itu jawabannya benar ya. Tapi masih ada yang jawab salah, 15 orang. Nah, jadi sekali lagi virus itu adalah materi genetik ya. Dia terdiri dari RNA dan juga DNA ya. Komponen utamanya adalah RNA dan DNA. Seperti itu. Memang dia diselubungi oleh kapsid. Nah, kemudian yang kedua adalah virus dapat melakukan replikasi tanpa sel inang. Tentu jawabannya adalah salah. Tapi ternyata masih ada 12 orang ya yang menjawab benar. Jadi virus itu tidak dapat gitu ya, tidak dapat melakukan replikasi tanpa sel inang. Jadi kalau ada pernyataan virus dapat melakukan replikasi tanpa sel inang, tentu ini adalah pernyataan yang salah begitu. Oke, selanjutnya adalah virus tidak dapat melakukan replikasi tanpa sel inang. Ya, nah ini baru benar. Pernyataan ini baru benar. Tapi ternyata masih ada 12. Berarti sama ya. Berarti yang menjawab ini pasti orangnya yang sama. Karena sama persentasenya gitu ya, 12. Oke, yang bagi yang merasa menjawab salah gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa virus itu tidak dapat melakukan replikasi tanpa sel inang. Untuk melakukan replikasi, perbanyakan virus itu harus membutuhkan yang namanya sel inang, ya. Karena tadi dia memerlukan apa yang diperlukan dari sel inang? Yang diperlukan adalah lingkungan dan mesin-mesin biologis yang dimiliki oleh sel inang sehingga mampu membentuk materi genetik yang baru. Selanjutnya, mekanisme farmakologi antivirus umumnya ya berdasarkan sifat virus dalam menginfeksi. Tentu ini adalah pernyataan yang benar karena obat gitu ya, tentu itu dirancang gitu ya. Strateginya adalah melihat bagaimana sih si virus itu bisa menginfeksi. Jadi ini adalah strategi utama. Gimana cara virus itu menginfeksi, disitulah obat itu bekerja. Oke, masih ada 4 orang yang menjawab salah. Selanjutnya yang terakhir adalah
merangsang sistem kekebalan tubuh merupakan salah satu mekanisme antivirus. Benar, ini adalah kalau nggak salah tadi poin keempat gitu ya, selain antivirus yang lain sifatnya kuratif, tapi yang merangsang sistem kekebalan ini sifatnya adalah preventif. Karena contohnya tadi apa? Contohnya adalah apa contohnya? Yang merangsang sistem kekebalan tubuh? Vaksin nih, Bu. Ya, vaksin. Jadi kan sifatnya preventif gitu ya. Nah, jadi itu masuk ke dalam salah satu mekanisme antivirus. Hanya saja sifatnya bukan kuratif, melainkan preventif. Masih ada 4 orang yang menjawab salah. Jadi ini pernyataan yang benar gitu ya. Merangsang sistem kekebalan tubuh. Karena memang sistem imun kita tuh memiliki manfaat gitu sebagai proteksi ketika ada virus yang masuk. Tidak hanya virus, infeksi apapun itu, dari golongan bakteri juga. Tubuh kita, sistem imun kita mulai dari innate immunity dan adaptive immunity itu berperan gitu ya untuk menghalau adanya serangan-serangan yang masuk agar tidak terjadi infeksi. Ya, oke. Mungkin itu semuanya kuliah hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat gitu ya untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.